Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan peran fisioterapi pada penyakit arteri tepi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Ramadhani dengan NIM P026. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arafif dengan NIM P029. Kenalkan nama saya Asyifa Aulia Putri dengan NIM 004. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamila Azhara dengan NIM P054. Perkenalkan, nama saya Ina Jasmine Nabila dengan NIM P015. Yang Saya pertama adalah pengertian. Penyakit arteri tepi atau PAD adalah penyempitan atau penyumbatan arteri perifer, terutama di tungkai, akibat aterosklerosis sehingga aliran darah berkurang. Hal ini menyebabkan kurangnya oksigen dan nutrisi pada jaringan yang menimbulkan gejala seperti nyeri saat berjalan, rasa berat pada kaki, dan luka yang sulit sembuh. PAD termasuk penyakit kardiovaskuler yang dapat menurunkan kualitas hidup. Selanjutnya adalah faktor resiko. Yang pertama yaitu merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat penyempitan arteri. Yang kedua adalah diabetes mellitus yang menyebabkan gula darah tinggi sehingga merusak pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga adalah hipertensi yang menyebabkan tekanan tinggi yang dapat merusak dinding arteri. Yang keempat adalah dislipidemia yaitu menyebabkan kolesterol tidak seimbang dan memicu plak. Yang kelima adalah usia lanjut yang menyebabkan perubahan pembuluh darah karena penuaan. Yang terakhir adalah kurangnya aktivitas fisik yang dapat memperburuk kesehatan kardiovaskuler. Kemudian patofisiologinya dimulai dari aterosklerosis yang merusak endotel sehingga terjadi penumpukan plak, lemak, kolesterol, sel inflamasi di dinding arteri. Plak ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan menurunkan aliran darah ke tungkai. Akibatnya terjadi iskemia terutama saat aktivitas yang menimbulkan claudicatio intermittent dan pada kondisi berat dapat berkembang menjadi nyeri saat istirahat, luka sulit sembuh hingga ulkus dan gangren. Tanda gejalanya, nyeri saat berjalan, claudicatio intermittent, nyeri hilang saat istirahat, kelemahan otot tungkai, kulit pucat atau dingin, luka sulit sembuh. Oke, yang selanjutnya untuk peran fisioterapis. Peran fisioterapi pada arteri tepi sangat penting, terutama untuk mengurangi gejala, meningkatkan kemampuan berjalan, dan mencegah progresivitas penyakit, mengurangi klaudikasi atau nyeri otot kaki, meningkatkan jarak tempuh jalan, dan memperbaiki fungsi vaskular. Fisioterapis membantu pasien meningkatkan aliran darah kolateral, memperbaiki pola jalan, serta mengurangi komplikasi kardiovaskular dan risiko amputasi. Selanjutnya ada latihan, yaitu latihan berjalan. Jalan sampai terasa nyeri, lalu istirahat dan lanjut lagi. Dilakukan 30-45 menit, 3-5 kali per minggu. Itu untuk meningkatkan sirkulasi dan jarak berjalan. Lalu yang kedua ada latihan aerobik. Ada sepeda statis atau treadmill, intensitasnya ringan sampai sedang untuk meningkatkan daya tahan dan aliran darah. Lalu yang ketiga latihan penguatan otot. Fokus untuk tungkai bawah, quadricep dan betis. Contoh squat ringan, heel raise. Itu tujuannya untuk meningkatkan kekuatan dan fungsi jalan. Selanjutnya ada edukasi pasien. Yang pertama, berhenti merokok, kontrol gula darah dan tekanan darah, gunakan alas kaki yang nyaman, hindari cedera pada kaki, rutin aktivitas fisik. terakhir yaitu kesimpulan, penyakit arteri tepi adalah penyempitan pembuluh darah perifer akibat aterosklerosis yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke tungkai, sehingga muncul nyeri saat berjalan dan gangguan penyembuhan luka. Faktor risiko seperti merokok, diabetes, hipertensi, dan kurang aktivitas fisik memperburuk kondisi ini.
Peran fisioterapi penting untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kemampuan berjalan melalui latihan serta edukasi gaya hidup sehat, sehingga dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kami dari kelompok 12 sudah mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.